Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap adik-adik semua sehat selalu ya. Walaupun masa pandemi seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Oh iya adik-adik, sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah dan ibadah kita akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daud Palandongan STH MA. Nah, untuk itu kami mengharapkan partisipasi dari adik-adik sekalian untuk mengikuti ibadah dari awal hingga selesainya. Oke, sekian penyampaian dari kami. Tetap semangat ya, God bless you. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan penyambutan anggota baru UPMKIP 2020. Meskipun saat ini kita melakukan kegiatan secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita semua. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita akan membahas tentang Jesus is the way, the truth, and the life. Dan pembicara kita pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Daud Palandongan STH MA. Nah, sekarang kita akan mulai beribadah. Untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari siapkan hati dan pikiranmu untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar semuanya saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus? Baiklah, pada saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah kepada Tuhan, karena sepanjang kehidupan kita Ia masih memelihara kita.
kasih, ada sukacita yang begitu kami rasakan ya Tuhan pada saat ini. Ada begitu besar anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, yang saat ini Tuhan kami rasakan, saat ini Tuhan kami datang ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, walaupun Engkau lihat kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang menyentuh hati kami, yang menyentuh hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh kudus datang menyembah kehadirat-Mu. Mari Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Ini kami datang kepadamu ya Bapa, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke saudara-saudaraku, mari saat ini kita memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, Aku jalan kebenaran. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Kita tahu Yesus datang ke dunia ini demi kita yang berdosa, yang fana. Betapa anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita sadari kita tidak mampu untuk membalaskannya. Tapi mari kita dengan kerendahan hati, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mensyukuri atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang tertulis pada Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil upayamu, melainkan pemberian Allah. Mari saat ini kita sepenuhnya menerima anugerah keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita, dengan membuka hati kita untuk datang bersemayam di hadirat Tuhan. Mari saat ini lebih dalam kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mensyukuri atas setiap semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I
setiap kesalahan. Kita mengaku setiap dosa yang pernah kita lakukan terhadap Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari kita selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kita, dan bahkan tanpa kita sadar kita telah menyakiti hati sesama kita. Mari dengan penuh rasa sesal dan malu kita menghadap hadirat Tuhan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi kita pujian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pujian ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oke saudara-saudaraku, dalam persekutuan kita pada saat ini kita akan menandasinya dengan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita ketahui bahwa pembicara kita pada kali ini yaitu Bapak Pendeta Daud dengan temanya Jesus is the way, the truth, and the life. Untuk itu mari bersama-sama kita melakukan pujian sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, genapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali katakan hidupku kepada Bapak Pendeta Daud dengan penuh kasih kami persilakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, pujian dan syukur patut kami panjatkan kepadamu saat ini, karena Engkau begitu baik. Engkau menyatakan lagi kebesaran-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terlebih kami sungguh bersyukur kepada Tuhan,
karena ada waktu yang begitu berharga bagi kami sekalian untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Tetapi juga ya Tuhan, bahwa saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon pengurapan daripada Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja di antara kami semua untuk memampukan kami memahami firman-Mu dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan memohon urapan khusus daripada-Mu agar diberikan kesanggupan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik bagi kita sekalian, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang oleh panitia kita diberikan topik atau tema Jesus is the way, the truth, and the life. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini sesungguhnya diangkat langsung dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 yang bunyinya seperti ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulangi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan konteks di mana Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini, maka sesungguhnya bahwa ini sedang menjawab kegelisahan para muridnya. Karena di dalam ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14 ini katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengetahui bahwa para muridnya sedang mengalami kegelisahan di dalam hatinya, maka Yesus menjawab bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang dapat membuat seseorang menjadi gelisah. Terlalu banyak hal. Khususnya dalam masa-masa sekarang ini ketika ada pandemi COVID-19, ini membuat orang begitu gelisah. Mengapa demikian? Karena COVID-19 dapat merupakan sebuah ancaman yang sewaktu-waktu saja kita akan mendengar berita seseorang meninggal karena terjangkit virus corona. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanyalah salah satu dari sesuatu yang dapat menggelisahkan seseorang. Namun demikian, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah jalan, bahwa Yesus adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah kehidupan, sesungguhnya ini adalah jawaban untuk suatu kegelisahan yang paling seharusnya menggelisahkan, yaitu karena dosa. Sekali lagi, bahwa jawaban Yesus atau pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, adalah merupakan jawaban atas kegelisahan yang paling serius dalam kehidupan umat manusia, yaitu kegelisahan karena dosa dan akibatnya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui di dalam Alkitab dinyatakan bahwa sesungguhnya pada mulanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang termulia. Dari sejumlah atau sekian banyaknya ciptaan Tuhan,
Maka Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia adalah ciptaan atau makhluk yang termulia dari segala ciptaan yang ada. Mengapa demikian? Dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 disebutkan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jikalau kita memperhatikan ayat ini, maka nyata sungguh bahwa memang dari sekian jumlahnya apa yang diciptakan oleh Tuhan, maka hanya manusialah yang disebut sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betapa mulianya manusia itu. Selain daripada itu, juga diberikan sebuah wewenang yang luar biasa. Hanya manusia yang diberikan wewenang yang luar biasa seperti ini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya bahwa manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang mulia, diciptakan menurut peta dan teladan Tuhan, tetapi juga diberikan wewenang yang sangat luar biasa. Setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, maka manusia itu ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat yang sangat menyenangkan, karena di dalamnya tidak ada penderitaan, di dalamnya tidak ada kesusahan. Manusia tidak perlu berlelah-lelah untuk menafkahi hidupnya. Tidak ada yang namanya keluhan atas sakit penyakit. Tidak ada juga yang namanya rintihan pilu atas sengsara yang diderita. Yang ada adalah ketenangan, yang ada adalah damai sejahtera. Mengapa demikian? Karena sampai pada waktu itu, hubungan manusia dengan Tuhan adalah begitu baik, begitu intim, begitu akrab. Pada waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, maka manusia itu diberikan mandat. Sesuai dengan Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Memang suasananya indah sekali, bahagia, menyenangkan, penuh dengan damai sejahtera. Diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, tetapi bukan hanya diberikan tugas, tetapi juga diberikan sebuah larangan. Jadi ada perintah, tetapi juga ada larangan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, itu dicatat tentang larangan. Inti dari larangan itu adalah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat janganlah kamu makan. Ada perintah, ada larangan. Memang manusia diciptakan bukan seperti robot yang dikendalikan menurut kemauan sang penciptanya. Manusia diberikan kehendak bebas. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman dan ketenangan itu ternyata tidak berlangsung begitu lama. Karena sesaat kemudian manusia itu memberontak terhadap larangan Tuhan. Sebab apa yang dilarang oleh Tuhan ternyata justru itu yang dibuat oleh manusia. Ketika Tuhan berkata jangan kamu makan buahnya, tetapi justru ketika ular itu datang menggoda Hawa, maka Hawa mengambil buah pohon pengetahuan dan yang baik yang jahat itu, lalu memakannya, dan sesudah itu diberikan juga kepada suaminya yaitu Adam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Inilah yang disebut manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka suasana menjadi berubah. Yang tadinya damai, maka manusia menjadi punya rasa takut yang luar biasa. Tidak ada lagi ketentraman. Sebagai akibatnya, maka manusia itu diusir dari Taman Eden. Manusia terpisah dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sangat jelas ketika Tuhan berkata, sebab pada waktu kamu memakan buahnya, pastilah kamu akan mati. Kalau kita membaca Alkitab, pada waktu itu secara fisik Adam dan Hawa memang tidak langsung mati. Tetapi mati yang dimaksudkan Tuhan di sana adalah mati secara rohani, yaitu terputusnya relasi antara Tuhan dengan manusia karena manusia diusir dari Taman Eden. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka akibatnya adalah manusia itu telah menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya manusia itu adalah ciptaan yang termulia, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat yang lebih mengerikan daripada dosa adalah seperti yang dicatat dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Alkitab setidak-tidaknya ada 3 makna daripada maut itu yang ingin saya bagikan saat ini. Yang pertama, maut itu dapat berarti kematian secara fisik, yaitu terpisahnya antara tubuh dengan jiwa. Itu maut. Tetapi maut juga bisa berarti adalah kematian rohani, yaitu putusnya relasi antara Tuhan dengan manusia. Tetapi yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Maut itu artinya kematian kekal, yaitu berada di neraka selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan sebab upah dosa ialah maut. Dengan kata lain, tidak ada satupun manusia tanpa terkecuali semuanya telah divonis pasti mati atau mengalami maut, yaitu masuk neraka. Termasuk saya, termasuk saudara-saudara sekalian. Saudara, Alkitab memberikan gambaran yang sangat mengerikan tentang neraka. Neraka itu memang ada, sama seperti surga adalah ada, neraka juga memang ada. Dan Alkitab memberikan gambaran yang begitu buruk tentang neraka itu. Mengapa demikian? Karena dalam Wahyu 20 ayat 10, 21 ayat 8 menyatakan bahwa neraka adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Selain daripada itu, catatan Injil khususnya dalam Injil Markus ayat 9, 45, 48 memberitahu kita bahwa neraka adalah tempat di mana ada ulat bangkai. Dan dicatat ulat bangkai ini tidak dapat mati oleh panasnya api neraka. Saudara-saudara, akibat dosa adalah maut. Siapakah orang berdosa itu? Saya dan saudara-saudara sekalian. Betapa mengerikannya maut itu, yaitu neraka. Karena neraka sekali lagi adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Lalu di dalamnya ada ulat bangkai yang tidak bisa mati oleh panasnya api neraka. Dengan kata lain, tempat yang disebut neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Karena orang-orang yang masuk di sana adalah orang yang siang malam akan terbakar oleh api neraka. Tapi tidak hanya itu, sementara ia terbakar oleh api neraka, maka ulat bangkai akan terus menggerogoti dirinya. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Siang dan malam akan ada ratapan dan tangis, kertakan gigi yang ada di sana.
Saudara, sesungguhnya manusia itu tidak tahan menderita. Sakit gigi saja itu kita tidak tahan untuk lama-lama. Jangankan 1 jam, 1 menit saja kita sudah tidak bisa tahan untuk yang namanya sakit gigi. Tapi saya beritahu saudara-saudara, yang namanya neraka bukan penderitaan 1 jam, bukan penderitaan 1 hari, bukan penderitaan 1 minggu, bukan penderitaan 1 bulan, bukan penderitaan 1 tahun, bukan penderitaan untuk 1000 tahun, tetapi neraka adalah penderitaan selama-lamanya. Semua orang telah berbuat dosa. Saya dan saudara-saudara telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Itu artinya bahwa kita bisa masuk neraka oleh karena dosa dan kesalahan kita. Karena itu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya saya bisa selamat dari neraka. Ini serius. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9, kita diberitahu seperti ini. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Ini memberitahu kepada kita bahwa segala upaya apapun yang kita lakukan sebagai manusia untuk selamat, tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Tidak ada jalannya. Itu pertama ya. Tidak ada cara yang kita bisa lakukan oleh manusia yang membuat kita bisa lepas dari neraka. Dengan kata lain, tidak ada jalan. Maka Yesus berkata, karena tidak ada jalan, maka Yesus berkata, akulah jalannya. Akulah jalannya. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, maka kita akan mengerti di sana bahwa ketika manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dengan segala usahanya, tidak ada jalan yang bisa dilalui, yang bisa dibuat oleh manusia untuk bisa selamat, maka kita diingatkan oleh Yesus seperti ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah jawabannya. Kita semua divonis pasti masuk neraka. Bagaimana supaya bisa selamat? Saudara-saudara, kita diberitahu di sini bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa selamat. Tidak ada jalan. Dalam posisi kita tidak benar, ya kan? Karena kita orang berdosa. Tidak ada jalan, kita posisinya tidak benar, dan akibatnya adalah maut atau mati, ya kan? Lalu Yesus berkata begini, pada waktu kamu tidak punya jalan, akulah jalannya. Pada waktu kamu dalam kondisi tidak benar, akulah kebenaran. Pada waktu kamu sedang divonis pasti masuk neraka, akulah hidup itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema ini menjadi sangat penting bagi kita. Bahwa karena akibat dosa, maka kita sebenarnya pasti mengalami maut atau mati. Tapi Yesus berkata, akulah hidupnya. Pada waktu kita tidak punya jalan keluar untuk membebaskan diri kita dari api neraka, Yesus berkata, akulah jalannya. Pada waktu kita dalam kondisi tidak benar karena dosa dan pelanggaran kita, Yesus berkata, akulah kebenaran. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya diselamatkan? Tidak ada cara lain. Kita harus menerima Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Pada waktu kita tidak punya jalan, Yesus berkata, aku jalannya. Pada dalam kondisi kita tidak benar karena dosa dan pelanggaran kita, Yesus berkata, aku kebenaran. Pada waktu kita terancam maut, masuk neraka, Yesus berkata, akulah hidup. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lakukan hari ini adalah, ini yang penting diperhatikan. Yang dapat kita lakukan di hari ini adalah kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Tidak ada cara lain.
Alkitab memberitahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berkata, aku tidak berdosa. Karena semua kita orang berdosa. Coba renungkan sejenak. Sejak engkau lahir dan sampai besar sekarang ini, sudah berapa banyak dosa yang telah engkau lakukan? Dengarkan baik-baik. Bahkan satu dosa pun sudah membuat Anda dan saya bisa masuk neraka. Tetapi kita bukan hanya satu dosa, bukan hanya dua dosa, kita banyak sekali dosa. Kita semua terancam masuk neraka. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Alkitab berkata begini, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Dengan kata lain, untuk bisa bebas dari api neraka, maka kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita, bahwa memang kita bukan orang yang benar, kita jahat, kita tidak benar, kita butuh Yesus adalah sang kebenaran itu. Di tengah kita tidak berdaya karena kesalahan kita, kita berniat baik, kita berupaya untuk melakukan yang baik, tetapi Paulus berkata, sementara aku berjuang untuk melakukan kebaikan, aku terus saja masih bisa jatuh dan bisa jatuh. Artinya kita tidak punya jalan, tapi Yesus adalah jalannya. Maka Yesus berkata begini, ini penting. Lihat, aku berdiri di muka dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Apa artinya? Setelah kita menyadari dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita untuk bebas dari neraka, maka kita harus mengundang Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup itu. Karena iman yang menyelamatkan, tidak bisa hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tidak bisa hanya percaya Yesus adalah juru selamat, tapi kita harus menerima Dia. Mengapa demikian? Saudara-saudara, iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu yang dapat kita lakukan bukan hanya percaya saja, tetapi kita harus menerimanya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi siapa yang menerimanya, ia akan menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Apa artinya? Ada dua unsur iman dalam Yohanes 1 ayat 12, yaitu percaya dan menerima. Believe and receive. Tidak cukup hanya believe, tapi kita juga harus receive. Kita harus percaya sekaligus menerima. Saudara-saudara, saya selalu mengilustrasikan hal itu seperti ini. Jikalau saudara haus dan percaya bahwa air ini bisa melegakan, itu adalah satu hal, ya kan? Air ini bisa melegakan, saya yakin bisa melegakan. Tapi sampai kapanpun saudara percaya bahwa air ini melegakan, tetapi saudara tidak minum-minum, saudara tetap haus, ya kan? Sampai kapanpun saudara percaya bahwa air ini bisa melegakan, tetapi saudara tidak minum-minum, maka tetap saudara haus. Tetapi supaya saudara bisa benar-benar lepas dari rasa haus, maka saudara bukan hanya percaya, saudara harus menerimanya, meminumnya, ya kan? Demikianlah iman yang menyelamatkan. Saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Itu artinya saya dan saudara-saudara telah berbuat dosa. Lalu Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Ingat, yang paling mengerikan dari maut adalah pengertian ini. Maut adalah neraka, lautannya menyala-nyala oleh api dan belerang. Di dalamnya ada ulat bangkai yang tidak bisa mati oleh panasnya api neraka. Untuk bisa keluar dari sana, atau supaya bebas dari neraka,
Maka ini yang kita harus lakukan, mengaku dosa kita, lalu buka hati, mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong dan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, ketika firman Tuhan datang kepadamu, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahanmu. Sesungguhnya bukan karena Tuhan tidak tahu dosa-dosa yang telah engkau perbuat, sebab bahkan dosa yang ada di dalam hati, di pikiranmu saja Ia sudah tahu. Satu dosa pun telah membuat kita pantas untuk masuk neraka. Tetapi sesungguhnya kita tidak punya dosa hanya satu, bukan hanya dua. Sungguh terlalu banyak dosa, karena itu benar-benar kita pantas masuk neraka. Tetapi Yesus berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, mari renungkan jalan hidupmu. Bukankah engkau telah banyak melakukan dosa? Akuilah dosamu. Mungkin engkau telah melukai perasaan ayah dan ibumu. Engkau telah melakukan hal-hal yang kurang pantas terhadap teman-temanmu. Atau engkau telah melakukan dosa di dalam dirimu yang orang tuamu tidak tahu, yang teman-temanmu tidak tahu, orang-orang terdekatmu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu semuanya. Hari ini datang kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, tetapi dengan jujur datang kepadanya. Akuilah segala dosamu. Saya berikan waktu saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Karena dosa itulah maka kita sedang terancam masuk neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau telah datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengakui segala dosamu, maka sekarang undanglah Yesus masuk di dalam hidupmu. Karena Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saat ini Tuhan memberikan kepadamu waktu yang begitu berharga. Ia ada di depanmu, Ia sedang mengetuk pintu hatimu. Persilahkanlah Ia masuk di dalam hidupmu. Karena pada waktu engkau mempersilahkan Ia masuk di dalam hidupmu, mengundang Ia masuk dalam hidupmu, maka Yesus akan masuk dan berdiam di dalam dirimu, dan keselamatan akan terjadi pada dirimu. Engkau bukan lagi anak-anak iblis, engkau adalah anak-anak Allah. Dimanapun saudara berada saat ini, jika engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku buka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan ini. Setiap kalimat-kalimat doa yang saya ucapkan, saudara ikuti, tetapi pada waktu saudara mengucapkannya, pastikan bahwa engkau mengeluarkannya sebagai kata-katamu sendiri. Jikalau engkau berkata dan hendak mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, ikutilah setiap doa yang saya ucapkan ini, saudara mengucapkannya setelah saya mengucapkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Sungguh sepantasnya lah aku dihukum masuk neraka. Oleh karena dosa dan kesalahanku, oleh karena pelanggaran-pelanggaranku, saat ini Tuhan Yesus,
Aku datang dengan penuh kerendahan hati, memohon kiranya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Basuhlah aku di dalam darah-Mu yang kudus. Karena aku najis dan kotor, aku tidak layak untuk menghampiri kekudusan-Mu. Tuhan, hari ini firman-Mu datang kepadaku. Maka saat ini aku membuka hatiku, aku membuka hidupku. Masuklah di dalam hidupku. Aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hidupku. Aku buka hati, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai sekarang saya menyatakan, aku mengikut Yesus. Aku bukan milik iblis lagi, aku milik Kristus. Tuhan, aku menyadari bahwa aku lemah. Karena itu dalam menjalani hari ke depan, jagai aku, lindungilah aku, supaya aku hidup berkemenangan, hidup menyukakan hati-Mu, hidup memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan pimpin dalam doa. Saudara-saudara tidak perlu mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seberapapun anak-anak-Mu entah dimanapun saat ini berada dan membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan Yesus, meteraikanlah mereka dalam kitab kehidupan, supaya pada waktu Engkau datang untuk kedua kalinya dan memanggil nama-nama setiap orang yang Engkau akan selamatkan, maka mereka semua yang hari ini buka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama-nama mereka pun dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jagai dan lindungi mereka semuanya, oleh karena keputusan yang mereka buat hari ini adalah keputusan yang sangat tidak disukai oleh setan dan iblis. Karena itu ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya anak-anak-Mu ini ya Tuhan tidak jatuh di dalam godaan dan cobaan iblis, tapi mereka berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kita telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saudara-saudara telah dituntun untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan panitia akan memberikan beberapa soal yang saudara-saudara bisa kerjakan di kelompoknya masing-masing. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud, dan biarlah barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Baiklah, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu bagi teman-teman yang di rumah, mungkin kalian bisa bangkit berdiri. Untuk itu mari kita angkat pujian Ku Milikmu. Sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
Tidak ada sesuatu hal apapun juga yang dapat memisahkan kami dari kasih. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sesuai dengan janji, kami adalah milik kepunyaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatannya begitu indah dan berharga hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kami menikmati kuasa-Mu melalui sabda-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Namun sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ini, kami kembali menengadah kepada Tuhan dan memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, tuntunan, bimbingan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Bagi teman-teman yang di rumah, terima kasih kami ucapkan telah mengikuti ibadah KPI pada PAB tahun 2020 ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa akan ada sesi 1 di tanggal 10, dan setelah ibadah ini akan ada small group KPI. Jangan lupa ikuti ya. Oke, untuk itu mari sekali lagi kita angkat pujian Ku Milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada MC acara. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh melayani kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya teman-teman sekalian boleh terberkati melalui ibadah pada saat ini. Dan disampaikan kepada semua teman-teman, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan PAB UPM KIP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Ibadah sesi 1 pada tanggal 10 Oktober 2020, ibadah sesi 2 pada tanggal 12 Oktober 2020, dan ibadah sesi 3 pada tanggal 14 Oktober 2020. Dan buat adik-adik yang jika memiliki pertanyaan, silakan boleh bertanya kepada kakak-kakak UPM KIP yang sudah menghubungi kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Shalom.